Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa alhamdulillah kita panjatkan puji syukur dari Allah karena pada pagi hari ini kembali kita dimampukan Allah untuk mengawali hari-hari kita dalam kebaikan, karena sesungguhnya kualitas kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap hari dalam kehidupan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, innaka antal ayyam kulaman tahada yaumul babu. Sesungguhnya kamu adalah kumpulan hari-hari yang setiap satu hari berlalu berarti sudah berkurang dirimu itu. Dalam proses panjang untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang dalam tanda petik baik dan siap untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang bertambah dan sekaligus berkurang itu adalah umur kita. Bertambah kalau kita hitung dari kita dilahirkan di muka bumi ini, dan berkurang dari jatah kita untuk ada di sini. Dan sesungguhnya innaka kadhun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu sekarang sedang berjalan menuju Allah, menuju Rabbmu, dan kamu pasti akan bertemu dengannya. Jadi artinya perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan untuk pulang, bukan perjalanan untuk pergi. Salah satu hal yang sangat penting untuk kita jadikan landasan selain akidah yang kuat adalah ilmu yang cukup. Rasulullah telah mengubah bangsa Arab yang dulu adalah bangsa ummi, bangsa yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis pada umumnya, menjadi bangsa dengan peradaban ilmiah yang sangat kuat sampai hari ini. Ilmu menjadi penting. Yang pertama karena dia menjadi referensi dari setiap tindakan kita. Al-insanu aduwwu ma jahula. Manusia adalah musuh dari kebodohan. Artinya karena kita adalah musuh dari kebodohan kita, kalau kita mendengar hadis innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat, tapi niat itu tergantung ilmu. Kita tidak akan meniatkan apa yang kita tidak tahu. Kita tidak akan menginginkan apa yang kita tidak mengerti. Maka semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin banyak referensi tindakan yang bisa kita pilih. Contoh sederhana, kalau kita punya istri di rumah, kemudian kita belikan daging sapi 1 kilo misalnya, akan menjadi apa daging ini tergantung ilmu yang dimiliki istri kita. Kalau ilmunya cuma bakso atau sate, ya hanya menjadi itu. Tapi oleh istri-istri yang lain yang memiliki ilmu yang banyak tentang dunia masak memasak, bisa jadi menjadi ratusan ilmu yang lain. Jadi ilmu menjadi penting karena dia menjadi referensi tindakan. Dalam konteks keluarga sakinah, seorang laki-laki yang tampan belum tentu menjadi suami yang baik, dan seorang perempuan yang cantik belum tentu menjadi istri yang soleha kalau mereka tidak punya ilmu bagaimana memerankan diri. Suami istri yang aktif di pengajian belum tentu anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha kalau mereka tidak punya ilmu cara mendidik. Sebulan yang lalu ada sepasang suami istri yang menemui saya. Dua-duanya aktif di pengajian, tapi dua-duanya menangis di depan saya karena anak perempuan mereka yang pernah di pondok pesantren sekarang kuliah di IAIN Surakarta semester 3, pulang dalam keadaan hamil, padahal dia belum nikah. Jadi bapak ibu yang aktif di pengajian belum tentu keluarganya nanti keluarganya sakinah, anak-anaknya soleh dan solehah. Dan saya menemukan kasus-kasus begitu tidak sedikit. Kemudian ilmu juga akan membuat kita memiliki keyakinan. Al-yakin adalah istiqlal ilmi alladzi la yakhlu wa yadhur. Yakin itu adalah ilmu yang bersemayam di dalam diri kita yang tidak goncang karena sudah yakin. Yakin membuat kita menjadi tahu mana yang kita pilih dan mana yang tidak kita pilih, dan yakin tidak bisa
dipaksakan, yakinnya adalah buah dari pohon bernama ilmu. Yakin juga akan, ilmu juga akan membuat kita menjadi orang yang punya pendirian. Karena kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita akhirnya menjatuhkan pilihan, kita cenderung menjadi orang yang mantap memegang prinsip. La takuni ma'akan, kata Rasulullah. Jangan kamu menjadi orang yang suka ikut-ikutan. Takulu inna sanana sahsana wa indola mudola. Kamu punya prinsip. Kalau orang-orang banyak itu melakukan kebaikan, aku juga akan ikut melakukan kebaikan. Tapi kalau orang banyak melakukan keburukan, aku juga akan seperti mereka. Malah tiba-tiba aku saku. Tetapi cobalah kamu menjadi orang yang punya prinsip. In ahsanana antum silu. Kalau orang-orang banyak itu melakukan perbuatan baik, silahkan kamu ikut berbuat baik. Wa in asaw ala tadlimu. Tapi kalau mereka melakukan suatu perbuatan buruk, ya jangan kamu mendolimi diri dengan menuduh mereka. Selain perintah untuk memiliki prinsip, hadis ini juga mengajarkan kita untuk melihat bahwa mayoritas itu belum tentu benar. Bahwa pada satu masa, satu periode, satu zaman, satu tempat, mayoritas identik dengan kebenaran. Ya, Rasulullah mengatakan in ahsananas antusinun. Kalau manusia mayoritas melakukan kebaikan, silakan kamu itu berbuat baik. Jadi ada kemungkinan memang mayoritas sama dengan kebaikan. Wa in asa'u, tapi kalau ternyata mayoritas itu melakukan perbuatan buruk, ala ini ucapan kamu kemudian mendolimi diri dan melakukan perbuatan itu. Artinya ada satu saat di mana mayoritas itu juga kemungkinan melakukan satu keburukan. Jadi orang yang berprinsip yang penting mengikuti apa soal apa banyak, sebenarnya contoh dia tidak punya ilmu dan tidak punya prinsip sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mengetahui sesuatu yang mayoritas itu benar atau tidak benar? Selain itu, ilmu juga membuat kita siap untuk mengambil risiko. Risiko dimaki-maki orang, benci orang, kemudian tidak disukai sama orang lain. Kadang-kadang membuat kita justru tersenyum karena kita yakin apa yang kita pilih. Sederhana saja, saya punya seorang teman yang bekerja di sebuah rumah sakit di bagian laboratorium. Dia pernah mengambil sampel es batu yang dari balok itu, yang memang asal desain awalnya memang bukan untuk minum es teh atau es jeruk, tapi memang untuk mengawetkan ikan atau daging. Dia pernah bawa sampel itu ke laboratoriumnya dan kemudian dia teliti di bawah mikroskop. Suatu ketika dia pergi bersama saya di sebuah rumah makan, kemudian minuman dikeluarkan, ada yang es. Kemudian yang lain sudah mengambil minumannya, tinggal dia dan tinggal satu gelas berisi es teh. Langsung dia buatkan es itu dan dia lemparkan ke danau karena waktu itu kita sedang makan di rumah makan yang mengapung di atas danau. Saya tanya, kenapa Bapak? Nggak bisa Ustaz, saya pernah meneliti di laboratorium saya bahwa es batu dari balok seperti ini yang dipecah-pecah jadi kecil-kecil ini, itu bakterinya sama dengan bakteri toilet. Sama saja saya minum air dengan isi bakteri-bakteri seperti itu. Seperti saya minum air toilet, saya nggak bisa langsung keluar, refleks itu. Dia punya prinsip, tidak akan minum kecuali yakin es batunya buatan sendiri atau minimal es batu kristal yang memang didesain untuk minuman. Dan dia harus melemparkan, meskipun mungkin akan mendapatkan pandangan sinis dari orang lain. Tetapi itu muncul karena ilmunya. Sementara orang-orang sekitar kita mungkin tukang beca atau apa, ketika minum kita ingatkan, jangan minum itu loh, banyak bakterinya. Mungkin karena ilmunya nggak ada, dia cuma jawab, enggak, perasaan minum ini cuma seger-seger aja. Jawaban orang tidak berilmu. Yang paling menarik adalah al-ilmu wal khasyah. Ilmu itu intinya adalah rasa takut kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, innamanya sholamin badin ulama, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, para ulama. Dan justru hari ini itu yang hilang. Majelis taklim kita menghantarkan kita memiliki banyak hafalan, membuat kita mengerti tentang hukum, tapi tidak banyak yang membuat kita menjadi orang yang takut kepada Allah.
Saya menemukan ada seorang lulusan pesantren hafal dalil, tetapi dalam 12 tahun pernikahannya dia tidak pernah berhenti memukul istrinya. Ajaibnya ketika dia telah melakukan kekerasan memukul istri, dia akan cium kaki istrinya dan meminta maaf dan mengatakan, aku sayang padamu. Ini yang sering saya jadikan kisah ketika misi remaja-remaja dalam masalah-masalah pacaran. Saya bilang cinta tidak cukup untuk bekal rumah tangga, karena orang yang mencintai bisa jadi melukai kita. Ketika saya panggil dia, saya tanya, kenapa kamu memukul istrimu? Padahal kamu tahu bahwa memukul itu dosa besar dalam suatu pernikahan Islami. Itu membuat perasaan terluka. Nangis dia. Kamu tahu hafal dalilnya, belabrak lebih baca kalau kamu mukul wajah istrimu. Nangis dia. Sampai kemudian dia mengatakan bahwa saya melakukan ini karena sejak kecil saya melihat bapak saya kalau marah sama ibu selalu memukul dia. Itu seperti tersimpan dalam alam bawah sadar saya. Sehingga ketika saya melihat sesuatu yang tidak enak, saya selalu refleks memukul istri saya. Yang bisa membuat kita menghentikan perbuatan-perbuatan merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri kita sendiri, itu adalah rasa takut kepada Allah. Sehingga Sa'id bin Jubair misalnya mengatakan, al-khasyatul lati ta'awu bainaka wa baina ma'siyatillah. Rasa takut kepada Allah itulah yang menjadi penghalang antara dirimu dan perbuatan dosamu kepada Allah. Ini yang saya katakan, rasa takut itu menjadi penghalang bagi kita dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Berarti itu dari perbuatan mendolimi diri sendiri. Rasa takut akan membuat kita terhalang untuk melakukan kedoliman pada diri sendiri. Dan pada suatu ketika ada seorang bapak menemui Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, inna indi bintan pamada karau zawajuna. Saya punya seorang anak perempuan. Dengan siapa saya harus nikahkan dia? Zawij aman yakhafullah. Nikahkanlah anak perempuan bapak dengan orang yang takut kepada Allah. Kalimat yang dipilih oleh Imam Hasan adalah takut kepada Allah. Dan beliau memberikan penjelasan kenapa seperti itu pilihannya. Bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan laki-laki terkenal, tapi kenapa yang dipilih adalah laki-laki yang takut kepada Allah. Berikan memberikan penjelasan. In ahabba akrama wa in abghadha lam yudhlimha. Sebab setelah nanti menikah dan laki-laki itu mencintai putri bapak, maka dia akan memuliakan, karena cinta itu memuliakan. Jadi kalau bapak-bapak punya anak perempuan, kemudian ada laki-laki mengatakan kepada anak perempuan bapak, saya cinta kepadamu. Kalau kamu ingin memuliakan aku dengan cintamu, maka nikahilah aku. Kalau kamu mau tentang cinta kepadaku tapi tidak menikahi, itu menghina. Karena kamu akan menghinakan aku menjadi perempuan murahan, kamu bonceng kemana-mana, kamu pegang kemana-mana tanpa merasa berdosa. Dan ketika kamu bosan, kamu pergi begitu saja. Maka memuliakan cinta adalah dengan menikahinya. Sebab Rasulullah mengatakan, manu oleh mutahabin ini menikah. Tidak ada yang bisa kami lihat dari dua orang saling jatuh cinta kecuali pernikahan. Saya pikir bapak-bapak di sini akan lebih bijaksana kalau putri bapak atau putra bapak sudah mengatakan saya cinta kepada lawan jenis kecuali menikahkan mereka. Sebab banyak orang menunggu nanti kalau sudah mapan, sudah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, dan membiarkan anak mereka terjerat pada perzinahan. Siapa yang salah? Anaknya sudah minta nikah, bapaknya yang menghalangi sampai kamu punya rumah. Wa in abghadha lam yudhlimha. Tapi kalau dia kemudian membenci putri kamu, tidak mencintainya, perasaan cinta itu tidak hadir dalam pernikahannya. Lam yudhlimha. Rasa takutnya kepada Allah akan membuat dia tidak melakukan kezaliman kepadanya. Sehingga Ibnu Mas'ud sampai mengatakan,
laisa ilmu an kathratil hadis walakin ilma min kathratil khasyah. Ibnu Mas'ud, ulamanya para sahabat itu mengatakan ilmu itu bukan karena banyaknya ngomong, banyaknya pamer, tetapi ilmu itu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah. Dan ada yang sekarang menyekolahkan anak, kalimat-kalimatnya kadang-kadang sangat mempesona, mencerdaskan kehidupan, membangun masa depan yang gemilang. Anda berada di satu negeri yang salah dalam hal memaknai ilmu. Karena ternyata anak-anak yang kita sekolahkan di sekolah-sekolah milik kita itu banyak yang kemudian tidak menjadi lebih takut kepada Allah, sebagaimana takut itu inti dari ilmu. Bagaimana tidak kalau sejak SD pas ujian akhir nasional, dan ini menjadi rahasia umum, artinya hampir semua orang tahu bahwa guru-guru itu justru mengajarkan bagaimana menjawab soal-soal hanya agar anak-anaknya lulus. Sebab kalau anak-anak itu dibiarkan menjawab sendiri, mungkin mayoritas tidak lulus, mungkin kembali ke masa orang tua kita dulu. Bapak saya, ibu saya cerita pada zaman mereka dulu yang namanya ujian akhir nasional, itu satu sekolah mungkin yang lulus cuma satu orang, satu kecamatan kadang-kadang lulus cuma satu orang, karena semua pertanyaan isai. Siapa presiden pertama Indonesia? Kalau nggak ada bayangan nggak bisa jawab. Tapi hari ini ada pilihan A. Soekarno, B. Soeharto, C. Siapa? Yang aslinya nggak tahu, akhirnya bisa saja menduga-duga dan menganalisa, oh pemilihan ini yang benar, dan kita anggap dia pintar. Padahal cuma mereka-reka dari Jawanya ada mana yang paling mungkin benar sebenarnya. Bagaimana kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solehat, kalau sejak awal fondasi dari ilmu itu mereka rusak. Jadi mereka diajari untuk tidak takut kepada Allah. Dalam ujian-ujian itu di kamar-kamar tersembunyi dengan pengawas palsu itu, ternyata pengawasnya membagikan bocoran jawaban pertanyaan kepada siswa-siswa yang ikut ujian akhir nasional. Percayalah, karena ada banyak murid-murid ngaji saya yang menceritakan itu. Dia terjebak kepada satu sistem. Kalau nggak gitu anaknya lulus. Dan nanti dengan sombongnya mereka menampilkan spanduk besar, alhamdulillah dengan izin Allah sekolah kami siswa-siswinya lulus 100%. Bohong. Apalagi data-data terakhir dalam pendidikan kita ternyata sangat mengkhawatirkan. Beberapa bulan yang lalu saya membaca data yang mengatakan 50% dari sarjana Indonesia ini ternyata menganggur. Dan kemarin Ramadan saya baca di majalah Hidayah satu riset yang melaporkan bahwa 50% dari sarjana Indonesia ternyata tidak mandiri secara ekonomi, alias masih minta uang kepada orang tua. Jadi kalau ada orang-orang umur 22 tahun sampai 30 tahun naik motor, kemungkinan besar yang mencicil motornya tiap waktu bapaknya. Bawa handphone kemana-mana gaya, itu yang membelikan ibunya karena menangisah. Saya sampai kalau ngisi seminar pendidikan saya bilang butuh waktu berapa lama lagi untuk kamu mandiri. Kamu 2 tahun, SD-mu 8 tahun karena tidak naik kelas 2 kali, SMP-mu 3 tahun, SMA-mu 3 tahun, kuliahmu 4 tahun, itu kalau di total 20 tahun. Kamu 20 tahun sekolah dan tidak bisa mencari uang sendiri. Malu. Banyak temennya 50% saja, nggak monggo kalau Anda memang prinsipnya mayoritas itu tadi. Maka kalau ada yang di sini hadir saja, mulai hari ini bilang sama papanya, aku tidak akan minta uang sama papa. Biar aku belajar puasa Senin Kamis, kalau tidak cukup puasa tahun. Dan aku akan minta kepada Allah untuk memberikan jatah rezeki itu. Dan siapa bapak yang hadir malam bapak dapat dihadiri dan punya anak sarjana tapi belum bekerja, malah bisa nggak hari ini bilang, mulai hari ini aku tidak akan memberikan subsidi karena kamu bukan korban bencana alam. 20 tahun sekolah dan tidak bisa apa-apa. Berapa waktu lagi yang Anda butuhkan untuk membuat anak-anak
Anda mandiri. Sementara sekolah kita yang sekarang ini bukan sekolah mengajarkan takut pada Allah, tapi sekolah mengajarkan cari uang sebenarnya. Karena jurusan-jurusan yang dipilih itu adalah bapak-bapak memilihkan SMK bukan SMA, karena takut nggak bisa menyekolahkan, lanjutkan kuliah, ya cepat kerja. Sekolah-sekolah yang kita masukin, mayoritas kita riset dulu mana yang kalau lulus langsung cepat dapat pekerjaan. Sebenarnya sekolah kita adalah sekolah ngajari cari uang, bukan ngajari rasa takut kepada Allah. Mau di ujian saja mereka diajari untuk berdusta. Jawaban itu bukan asal dalam otak mereka, tapi jawaban dari guru yang diberikan kepada mereka. Lah kalau mereka sekolah untuk mencari uang, lulus juga tetap tidak bisa jadi uang. Alangkah ruginya bapak-bapak yang telah menghasilkan, telah mengeluarkan ratusan atau puluhan juta untuk biaya pendidikan anak dan ternyata hasilnya begitu-begitu saja. Maka Al-Quran tidak menyuruh kita membuat anak kita jadi sarjana. Al-Quran menyuruh kita agar anak kita jadi soleh dan soleh. Alhamdulillah ya, kalau di Solo perkembangannya sangat bagus. Jadi pondok-pondok pesantren hampir setiap tahun selalu menolak murid karena lokalnya tidak bisa menampung. Sekolah-sekolah SD negeri satu persatu mulai tutup, tapi sekolah-sekolah Islam terpadu hari ini alhamdulillah mulai banyak dan menolak murid. Karena mulai ada kesadaran di kalangan orang tua, saya butuh anak soleh, bukan butuh pelajar teladan tapi marah ketika diminta orang tua membantu. Saya tidak butuh teladan. Beberapa teladan ternyata jadi koruptor seperti ini. Koruptor itu beberapanya kalau Anda jeli dulu adalah mantan mahasiswa teladan, dosen teladan, pelajar teladan, dan itu tidak membuat mereka takut kepada Allah. Sehingga ketika menjelaskan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah kepada hamba-hamba yang diinginkannya. Hikmah ini tidak diberikan kepada siapapun, tapi orang-orang pilihan. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Apa hikmah itu? Dia sesuatu yang spesial yang diberikan Allah hanya kepada hamba-hamba yang terpilih, dan barang siapa yang mendapatkan hikmah ini pasti dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Imam Mujahid mengatakan hikmah di sini laisat binubuwah, bukanlah kenabian. Jadi yang dibicarakan dalam ayat ini bukan para nabi. Tapi hikmah di sini adalah walakinnahu al-ilmu wal fiqh wal Quran. Tetapi hikmah adalah ilmu, pemahaman dan Al-Quran. Jadi misalnya tadi Al-Hasan ketika ditanya dengan siapa saya harus menikahkan anak perempuan misalnya, dia jawab dengan yang takut kepada Allah. Itu hikmah. Karena itu bukan sembarangan. Kenapa milih kata takut? Kenapa tidak milih kata yang mapan? Sekarang ekonomi sedang morat-marit. Kita hidup di zaman yang serba materialistis. Kalau suami anakmu nanti tidak mapan, anakmu akan melarat dan mungkin kelaparan. Kenapa tidak memilih kata tampan? Karena sekarang persoalan yang paling banyak terjadi dalam keluarga adalah perselingkuhan. Saya konsultan keluarga dan masalah mayoritas lebih dari 50% masalah-masalah keluarga yang dibawa ke saya itu adalah perselingkuhan. Jangan cinta tampan, Pak, biar nggak selingkuh. Menikahi cukup karena ketampanmu mengalahkan 10 laki-laki yang lain. Kenapa nggak milih yang bijaksana agar nanti kalau ada masalah rumah tangga bisa menyelesaikan? Kenapa? Kenapa alasan memilih satu kata takut kepada Allah? Itu hikmah. Coba bapak-bapak atau mas-mas yang di sini yang ngerti tentang Facebook, Anda akan menemukan bedanya hikmah dengan abal-abal. Jadi kata-katanya tampak manis, tampak indah, tapi itu nggak benar. Misalnya begini. Ada seorang perempuan yang ditinggal pacarnya, dikhianati pacarnya. Padahal dia telah menyerahkan semuanya. Kemudian dia menulis status Facebook, telah kuberikan segalanya padanya. Dia pergi mengkhianati saya. 10 buruk orang adalah yang mengkhianati kekasihnya. Oh bagus kata-katanya. Mungkin ada yang licin, kopi pasti bisa enggak? Padahal Al-Quran mengatakan inna syarrad dawab, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah orang-orang kafir, bukan orang yang meninggalkan pacarnya gitu loh. Tapi Facebook bisa merubah seolah kata-kata itu ada punya pijakan. Tidak, itu bedanya hikmah dengan tidak hikmah itu begitu.
ngomongnya berdasarkan pemahaman dalam Al-Quran, bukan asal ngomong. Banyak Pak kalimat-kalimat indah asal ngomong. Maria Teguh contohnya, indah banget itu, indah banget itu. Tapi asal ngomong, sebab nggak ada pijakannya. Beberapa ada sih kita kenali, oh itu ayat Quran yang didaur ulang dengan versi dia. Oh itu beberapa hadis memang. Tapi kita juga menemukan ini nggak ada pijakannya, nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Mungkin ini isi kepalanya sih yang dikeluarkan. Tapi karena banyak di antara kita tidak mampu secara linguistik, tidak mampu berbahasa dengan baik, tiba-tiba langsung terpesona dengan kata-kata yang dia ramu. Padahal itu bukan pemahaman, itu bukan takut kepada Allah. Coba nanya dia tentang poligami, berikutan jawabannya. Karena bagi dia pelaku poligami pengkhianat cinta. Padahal Rasulullah dan mayoritas sahabat adalah pelaku poligami. Nggak matching. Heran saja kenapa banyak orang Islam tidak datang pengajian, tapi malah datang ke acara-acara Maria Teguh. Karena ustaznya menjemukan, nggak bisa merangkai kata-kata. Sebagai penutup, saya hadirkan satu kisah sederhana. Saya sudah baca kisah ini dulu lama banget, cuma baru ketemu teks Arabnya beberapa bulan yang lalu. Kisah ini datang dari Al-Qasim bin Muhammad yang mengatakan, Kunna musafir ma'i bin Bar. Kami pernah melakukan perjalanan safar dagang, di dalamnya ada Ibnu Bar. Siapa yang tidak kenal Ibnu Bar? Tokoh yang sangat termasyhur. Fakathir makana yakturu fi bali fanaqulu fi nafsi bi ayyi syai'in fadala hadha rajul alayhi. Sepanjang perjalanan, pertanyaan yang selalu mengganggu pikiran saya adalah, dengan apa laki-laki ini menjadi lebih terkenal daripada kami? Begitu terkenalnya. Beberapa ulama memasukkan Ibnu Mubarak ini yang aslinya tabi'in dianggap selevel dengan sahabat. Karena punya 3 kelebihan utama. Satu, kaya raya. Setiap musim haji datang, dia akan datangi tetangga-tetangga yang belum naik haji, saya suruh naik haji, dan keluarga yang ditinggalkan dia kasih nafkah sampai nanti kembali yang haji itu. Luar biasa. Yang kedua, ilmuwan. Dia mengarang kitab-kitab berkualitas, salah satunya tentang jihad fisabilillah. Dan kemudian beliau adalah mujahid. Dan yang menarik adalah setiap kali berjihad baru itu memakai topeng agar tidak diketahui orang lain untuk menjaga keikhlasannya. Jadi the man behind the mask itu bukan Zoro tapi Ibnu Mubarak. Zoro itu pakai topeng hanya untuk menyelamatkan perempuan yang dia cintai dari mau dimiliki oleh wali kota itu. Tapi Ibnu Mubarak untuk memperjuangkan Islam. Sampai ada satu orang yang mengikuti Ibnu Mubarak sampai satu tempat dia lepas. Ternyata Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mengatakan jangan ceritakan kepada orang lain kecuali aku sudah mati. Nah ini Ibnu Mubarak bersama-sama. Al-Qasim bin Muhammad ada dalam rombongan itu, dan dia berpikir sebenarnya apa sih yang membuat laki-laki ini begitu terkenal? Kalau dia sholat, saya juga sholat. Dia puasa, saya juga puasa. Dia haji, saya juga haji. Dia jihad, saya juga jihad. Dia sedekah, saya juga sedekah. Secara penampilan fisik tidak ada bedanya saya dengan dia. Tapi kenapa saya tidak terkenal, dia terkenal? Kalau dalam konteks ini adalah cemburu bukan tanda tak mampu, ini cemburu tanda dia ingin menjadi lebih baik lagi gitu ya. Sampai kemudian rombongan itu mengambil jalan menuju Syam, dan di tengah jalan nata'asya fi baitin. Kami masuk pada waktu Isya, kemudian kami makan malam bersama-sama di dalam satu rumah. Itu fi asiraj, kemudian lampu mati. Pas makan itu lampu mati. Jadi gelap sesaat. Ada di antara kami keluar untuk mengambil lampu, dan beberapa saat kemudian datanglah lampu. Saya langsung melihat wajah Ibnu Mubarak itu lampu datang, kemudian suasana jadi terang kembali. Wajatu lihiyatahu utuyu'ilmu. Kemudian saya memandang Ibnu Mubarak dan saya temukan jenggotnya basah oleh air mata. Jadi gelap sesaat itu ternyata membuat Ibnu Mubarak menangis karena takutnya kepada Allah.
dia ingat kuburan, dia ingat hari akhir. Sementara yang lain mungkin pada waktu gelap sesaat itu saatnya memindahkan ayam kecil menjadi ayam besar. Ya, mungkin saatnya menelan beberapa tempe, setelah itu dihapus, berkesan seolah-olah lelaki paling santun di dunia. Padahal sudah menghabiskan 2 tempe tadi pada waktu kegelapan. Dan itu waktu itu baru menangis karena takut kepada Allah. Apa Sayyidul Rahmat mengatakan, ini loh ternyata yang membuat dia jauh lebih mulia, mengungguli kami, rasa takutnya kepada Allah. Jadi bergaul dengan orang-orang yang mendatangi majelis ilmu, tapi pulangnya dia semakin takut kepada Allah. Bukan orang-orang yang datang ke majelis ilmu, pulangnya menyombongkan ilmunya, tetapi aplikasinya jauh dari rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sederhana, tapi sering dilupakan karena sederhananya. Bahwa inti dari semua proses kita menjadi orang baik, mempelajari ilmu adalah merubah diri kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Harus khawatir kalau hari ini kita tercatat menjadi orang-orang yang aktif di majelis-majelis taklim, tapi rasa takut itu hilang dalam diri. Mudah-mudahan bermanfaat dan beberapa yang saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.